Oke guys, Oke jumpa lagi guys, bersama saya Eros Bos Dolar dan di sebelah saya dan Zara. Zara ya. Yang So, pastinya bergabung lagi di channel Family Eros ya. Family Rose. Dan sebelum kita mulai, saya minta kepada rekan-rekan semua bantu subscribe ya. Like, Ya comment, betul. share. Sebanyak mungkin ya. Ya, sebanyak-banyaknya. Oke, di sini di video ini saya akan menjelaskan ataupun saya akan bertanya kepada Q&A. ya Q&A. Bahasa gaulnya Q&A. Q&A ya. Oke. Saya akan bertanya-tanya tentang sesuatu yang menarik lah untuk dia. Agak nervous ya. Ya. Mau dikasih pertanyaan agak nervous ini. Ini apa? Kalau rasa nggak boleh jawab, jangan jawab ya. Boleh, pasti boleh. Boleh ya, pasti boleh ya. Iya. Kalau rasa nggak boleh jawab, jangan jawab. Boleh. Oke, perkenalkan diri dulu, dari mana lagi usaha apa yang dijalankan? Okay guys, hello everyone. So my name is Zara, asal daripada Indonesia. Business woman, ada buat bisnis lah. Belum woman lagi, belum jadi bisnis woman lagi lah, tapi ada buat bisnis sendiri. Itu saja. Iya tadi. Oke, selamat malam, salaman dulu. Oke, macam mana hari ini? Handsome ya? Yo, thank you. You memang beautiful juga. Oke, saya mau bertanya tentang sesuatu. Ya. Kalau rasa oke ya udah jawab aja. Boleh. Kalau nggak oke jangan jawab, toh kan? Boleh dong. Yaitu pertanyaannya mudah, nggak susah-susah ini. Iya. Kita coba pertanyaannya. Ada 7 pertanyaan ya. Ada hadiah kan lepas nanya? Of course lah ada. Eh. Of course ada. Oke, nanti adik dapat. Jadi sebelum saya bertanya, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Ya. Apa tujuan kamu? Apa tujuan kamu hidup saat ini? Oh, me. Yes. Of course lah, tujuan utama hidup aku sekarang itu tentunya untuk my family, especially my kid, my husband, my mom. So everything, apapun yang aku buat itu semuanya untuk family, untuk keluargaku. Mantap. Tak lain tidak bukan hanya Ya, untuk tujuannya tuh hanya untuk nyenangin keluarga, ngebahagiain keluarga, nyenangin hati suami. Itu yang paling bermakna penting intinya lah. itu balas budi lah. Ya. Oke, Kan tujuan hidup yang paling baik itu kan nyenangin orang-orang terdekat. Ngapain iya, nyenangin orang lain? Kan benar nggak? Iya. Tapi ramai orang-orang pun ada pengen terlihat dia wow. Dia nggak mau nyenangin keluarga. Janji dia suka-suka dia aja. Kayak Ada nggak? Ada kan? sepertinya kayak kenal gitu sama orangnya ya, yang Iya, dibicarakan iya. ini. Ya ada, mungkin ada, tapi kan setiap orang tuh kan beda-beda caranya. Memperlakukan hidup ini seperti apa kan beda orang, beda cara. Intinya kita tidak boleh mengukur cara hidup orang lain ke hidup kita, itu aja. Iya. Jadi kalau menurut saya ya namanya kita ini kan public figure, Ya. orang yang ramai orang nengok kita. Ya. Kalau menurut saya kan kita harus menyontoh kepada orang itu yang terbaik. Sebenarnya iya sih, salah satunya itu. Tapi kan untuk zaman sekarang ini mau melihat yang baik-baiknya aja itu gimana ya? Harus banyak-banyak disaring lah intinya. Oke. Itu aja. Intinya jangan pernah melihat hidup kita tuh di hidup orang lain gitu. Nggak boleh. Oh, jangan pernah mengukur kebahagiaan orang dengan kebahagiaan kita, seperti itu. Kebahagiaan juga, tapi maksudnya hidup kita di hidup orang lain. Ngerti nggak? Maksudnya kalau orang tuh enaknya contoh, enaknya orang itu gini-gini. Terus kita pun mau seperti itu juga. Sementara kan beda orang, beda jalan hidupnya gitu. Dan ada porsinya masing-masing untuk itu. Oh, jadi intinya itu jangan kebanyakan gaya. Ya, jangan banyak gaya. Jangan banyak posting, jangan banyak gaya. Kalau bukan punya sendiri. Memang ada orang mengaku punya orang. Ada. Oh iya, banyak Ada. seperti itu manusia. Banyak. Nggak malu dia, maksudnya nggak malu. Ada zaman sekarang posting
luar biasa, Oke. tapi nyatanya Nggak nggak ada. ada apa-apa. Oh, Ada, banyak, itu banyak. Zaman sekarang banyak. bermakna itu akan memakan diri ya kalau Iya. seperti itu. Hidup seperti itu baik ke nggak baik? Kenapa hidup dia seperti itu? Karena dia selalu, mungkin karena dia terlalu mengukur hidup dia dengan hidup orang lain. Jadi makanya dia seperti itu. Bermakna kalau orang seperti itu lebih belajar lagi ya. Ya. Kena sadar diri lah. Macam itu ya? Intinya, Kan enggak? Sadar tapi diri. untuk zaman sekarang susah mau sadar diri. Oh, Kenapa? Karena setiap orang di zaman sekarang tuh berlomba-lomba ingin hidup gimana ya, nampak wow lah intinya. oh ya ini bukan Iya. saya cakap ya dia. Iya. Dia cakap jangan banyak gaya, suruh sadar diri katanya. Dia yang cakap Sebenarnya bukan saya. dipancing sih jawabannya. Dipancing. Oke, luar biasa ya. Memang jawaban yang betul-betul memuaskan. Ya. Ya. Orang hadiahnya besar jadi jawabannya harus memuaskan. Iya. Ini kita lanjut yang pertanyaan yang kedua lanjut. ya. Next soalan. Oke. Apakah kamu sudah menggunakan waktumu untuk hal yang bermanfaat untuk hari ini? Sekarang of course udah. Oke. Karena kan udah berkeluarga juga, Oke. udah ada suami, udah ada anak, dan tanggung jawabnya tuh kan lebih besar. Tapi di umur yang sekarang kalau nggak hidup bermanfaat ngapain gitu? Fokus aja lah sama keluarga biar lebih bermanfaat hidupnya. Tapi kan ramai sekarang anak-anak muda, bahkan yang sudah berkeluarga masih main-main. Ya mungkin karena kurang puas ya masa mudanya. Mungkin. Atau mungkin bisa jadi karena faktor suaminya tuh tidak mengajarkan sesuatu hal yang baik untuk mengarah ke lebih baik gitu. Oh. Tapi kalau suaminya spesies orang yang mengajarkan sesuatu hal yang baik, ya mungkin si perempuannya tuh bakalan ngabisin waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Tapi macam mana dengan yang belum bersuami? Kalau yang belum bersuami itu kan ya mungkin karena tidak ada yang menegurnya mungkin, tidak ada yang Kurangnya didikan ya? ya enggak juga sih, enggak boleh bilang kurangnya didikan. Iya, tapi kan nggak ada yang bagi tahu Enggak katanya. boleh itu, enggak, maksudnya tidak ada yang diseganinya. Tidak ada yang mungkin Suka-suka ya, jantung ya? bukan suka-suka juga ya. Fine-fine aja dia menikmati waktu mudanya daripada dia jahatnya setelah menikah. Kan lebih bagus sebelum dia berkeluarga dia puas-puasin main-main dulu. Kalau udah berkeluarga fokus sama keluarga aja. Itu guys. Tapi yang saya lihat ramai orang, apalagi yang belum keluarga, yang sudah berkeluarga pun masih banyak yang main-main. Itu kurang duit jajan mungkin dari suaminya. Kurang duit jajan ya kan, kurang diajak shopping, kurang diajak perawatan mungkin. Kalau menurut kamu uang jajan yang cukup itu berapa juta lah kalau Indonesia sebulan? Kalau aku ya, ini tergantung orang ya. Apa ratus, apa puluh, Kalau apa? aku ya 3 digit lah, 3 3 digit 4 digit. Oh, Kalau aku satu bulan ya? ya nggak tentu. Oh. Kadang satu bulan juga nggak tentu. Oh, oke. Tapi kan kayak aku, karena emang suami aku mampu bekerja keras. Ya. Jadi kan wajar kalau aku 3 digit. Ya. Wajar nggak? Wajar sih, sebab bagi saya kalau saya sudah berkeluarga itu invest yang terbaik itu adalah istri. Ya. Jadi senangkanlah istri kamu, pasangan kamu agar rezeki kamu lancar ya nak. Apa, nak? Oh ya nanti sayang lagi dibuat. Sabar watermelon ya. Biasa guys. Itulah kalau menurut saya memang cocok tak kalau pendapat seperti itu. Iya, cocok sih, tapi tergantung perempuannya juga. Makanya konsep berumah tangga itu, kalau suami itu udah ngasih kepercayaan untuk mengelola keuangan, kita tuh sebagai istri itu harus, satu, bijak, kedua,
tahu mengukur porsinya, kemana uang tadi harus dipergunakan, kan gitu. Jangan membeli sesuatu, membeli itu nggak apa-apa lah. Contohnya jangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang nggak penting itu tanpa sepengetahuan suami. Ya itu bisa menimbulkan apa? Slack dalam rumah tangga ya. Kurangnya uang belanja dan kepercayaan. Bermakna kalau sudah dikasih kepercayaan itu perempuan Ya, itu harus seorang dijaga. istri itu harus jaga kepercayaan tadi Iya. ya kan. Harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Dan gimana ya? Dan kalau mau contoh nih mau makan enak, kayaknya tuh lebih nikmat lagi tuh makan enak tuh kalau sama keluarga gitu. Jadi nggak ada alasan untuk menggunakan uang tanpa melibatkan keluarga termasuk suami. Itu FOMI ya menurut aku. Kan nggak tahu menurut orang lain. Tapi kan ada kadang, oke bro. Kadang ada kita It's okay. Oke. Terkadang kan ada orang itu hanya ingin ada uang itu nggak banyak. Orang itu ya bukan bilang nggak ada uang kadang kan. Kadang kan orang ini ada tujuan masing-masing, ada manusia separuh ini ingin menunjuk saja. Ada nggak? Pernah jumpa nggak? Ada. Makanya defend didikan suaminya tersebut. Dan nggak bisa juga sih defend didikan suami. Tergantung si istrinya juga sih. Kalau dia lebih menghargai suaminya, pasti dia nggak akan ngelakuin sesuatu hal yang tidak disukai oleh suaminya. Itu aja poinnya. Kalau dengar. makanya kalian laki-laki usahakan kerja keras biar banyak duitnya. Iya. Karena perempuan sekarang itu nggak ada istilah perempuan matre, itu nggak ada. Iya. Perempuan sekarang tuh realistis. Contoh nih, mau perempuan, contoh nih ya, contoh nih sebagai cowok nih setiap malam scroll TikTok lah di sebelah istri, contoh. Keluarlah nih kan, cewek cantik, cewek seksi. Bohong kalau sebagai seorang laki-laki tuh nggak terdetik di hatinya tuh ngomong cantiknya lah cewek ini, bohong. Seksinya lah cewek ini, bohong. Itu bohong. Itu bullshit gitu, pasti ada terdetik. Enak nggak mandangnya? Enak kan? Makanya kita harus modalin juga istri kita biar seperti itu cantiknya. Bermakna jangan menengok orang yang di luar. Ya, kenapa perempuan kebanyakan? Tapi kembali lagi tergantung keuangan suaminya ya. Nggak bisa juga sih kita ngomong kayak gitu. Karena kadang laki-laki ada yang gajinya dikit. Oh ya, bermakna macam ini dia. Tapi kebanyakan kalau udah tahu gaji lakinya dikit, gaya bininya lebih ngeri. Ada seperti itu. Ada. Makanya untuk kalian perempuan usahakan ada usaha juga lah. Intinya ada penghasilan lah. Ya, setidaknya ya. Iya kan, supaya setidaknya kalaupun nggak ada penghasilan, setidaknya bijaklah mengatur keuangan supaya kita tuh mau beli apa-apa nggak bergantung sepenuhnya ke suami. Ada uang, ada uang lain lah. Saving lah. Iya, saving. Tuh. Iya, paham. Kan? Jadi intinya bagi juga motivasi kepada anak muda juga itu, kalau kalian selagi uang kalian nggak banyak, udah nggak usah banyak kali perempuannya. Aku rasa macam tuh ya. Ya, benahi aja perempuan yang ada di depan mata kita saat ini. Iya. Kayak mana? Pengen perempuan kayak mana? Cantik, seksi, bisa, semua itu bisa. Janji? Asal ada uangnya. Jadi jangan gimana ya? Jangan karena contoh nih pengen ngelihat cewek cantik nih, baru kenal 1 hari langsung jatuh cinta lah kan. Karena cewek tadi cantik. Tapi kan dia cantik pakai modal gitu loh. Berarti kan istri kamu pun bisa cantik seperti dia kalau ada modal. Ya. Bener nggak? Benar. Ya udah, makanya kalian laki-laki di luar sana usahakan kerja keras dari muda. Biar apa? Biar istri kalian nggak insecure ngelihat perempuan lain. Tapi kebanyakan ya bos dolar ya, orang kalau udah married, udah punya anak 1, anak 2, itu tuh udah kayak beranak 10 loh. Kok boleh macam tuh? Kurangnya skincare lah mungkin ya. Ada lagi yang gini. Ada lagi yang kayak gini tuh.
waktu gadisnya cantik, Ah. putih. Oh. Giliran udah nikah nih, udah punya anak nih kan, malah nggak terawat. Berarti kan yang salah siapa? Suami. Iya, karena waktu dia jadi Dengar anak itu. orang tuanya dia cantik, ya kan? Iya, iya, iya. Makanya kamu nikahin kan gitu. Tapi kenapa giliran pas sama kamu dia jadi buruk? Iya. Berarti kan salahnya siapa? Suami. Ya Bermakna udah, masa depan istri tergantung dari suami. tergantung dompet suami. Ya, tergantung Itu dari aja. suami bermakna ya. Dan zaman sekarang tuh bukan masalah cewek matre, istri mah nggak ada itu istilah kayak gitu tuh nggak ada. Nggak ada orang mau hidup Nggak ada. susah ya. Nggak normalnya zaman sekarang ya nggak ada perempuan yang mau hidup miskin tuh nggak ada. Ya. Sebab kita harus tahu juga Iya. kepada lelaki ini. Kalau kamu udah nikah, kamu harus Makan pikir. dulu ya iklan guys. Iya, maksudnya kamu harus mikir juga kepada lelaki. Kalau kamu udah berani menikahi anak orang, bukan cuma perempuan itu yang kamu mau tanggung. Orang tua dia, sebab dia sudah menitip diri dia kepada kita. Lepas itu dia setidaknya dia akan mencari calon suami yang bisa menitipkan keluarga ataupun orang tuanya kepada seorang suami. Iya, itu kalau si cewek tadi emang masih single. Iya, iya. Beda iya. lagi kalau si cewek itu berstatus janda ada anak. Gimana itu? Macam mana itu? Ya, itu kan tanggung jawabnya otomatis kan lebih besar. Iya, iya. Makanya untuk kalian para cowok-cowok di luar sana, Hmm. usahakan kerja dengan keras, kumpul uangnya banyak-banyak supaya apa? Supaya suatu saat nikah istrinya tuh tetap cantik, tetap terawat. Bohong loh, perempuan tuh nggak kepingin cantik. After married itu bullshit itu. Ya. Sebab namanya orang berkeluarga pengen nampak bahagia ya. Apalagi kalau pas kumpul-kumpul nih sama kawan-kawan sekolah, ngelihat kawannya sukses, otomatis kan cantik kan. Tetapi kita nih datang dengan hitam, ya kan insecure lah. Bahasa Oh, iya, gaulnya iya. insecure. Ya malu ya. Iya. Iya juga ya, seperti itu masuk di akal saya ya. Sebab ini luahan seorang perempuan ya, Seorang jadi istri dong. ya enggak ini Mewakili. iya mewakili. Maksudnya biar orang-orang itu lelaki-lelaki itu tahu. Iya. Jangan cuma kalian itu Jangan kalian tuh taunya cukup contoh bagi uang belanja saja macam tuh untuk dapur-dapur saja. Kan kasihan istri tadi. dan ibaratnya gini loh. Untuk dapur aja pun kita pun butuh juga gitu loh. Kayak mana Iya, yang iya. bilangnya ya? Bermakna menikah ini bukan cuma untuk makan, Wak Gen, ya kan? Bukan hanya untuk makan aja, tetapi untuk kehidupan finansial. Iya, oh. Jadi harus pikir matang-matang kalau mau menikah ya. Sebenarnya iya. Ya. Pastikan finansial kita tuh udah bener-bener kuat lah ya. Iya. Jangan hanya karena bucin, Peng. cuman bisa ngasih makan anak orang pecel lele di pinggir jalan, langsung lah kalian bawa nikah. Nanti after nikahnya anak orang menderita. Oh, iya, iya. Tuh. Oke, mantap ya, Pak ya. Jadi dengarkan aja lah ini video ini sampai Ya, pokoknya akhir. ini aku mewakili Ya. para wanita di luar sana, Memang Bos Dola. memang bagus lah, saya pun Karena boleh. kan aku mewakili para wanita di luar Ya. sana. Kenapa? Karena supaya laki-laki di luar sana pun sadar juga, jangan milihnya tuh mau yang cantik, Ya. tapi sama uangnya tuh pelit. Ya. Jangan kayak gitu. Itu guys. Enggak, anakku tadi minta apa ini? Coba tenong, ada bel tuh. Ada bel darling. Bel. Tekan. Iya. Nanti orang datang. Oke, next question. Oke, ini pertanyaan yang ketiga ya. Siapa saja orang yang benar-benar peduli dengan kamu, yang mendukung kamu? First, of course lah my husband, my life. Pokoknya kalau udah nikah itu orang yang paling utama ngebelain kita atau mendukung apapun yang kita mau itu otomatis suami. Karena kita udah menikah ya. Bro, sekejap ya. Oh, itu ke sana deh. Karena kita udah menikah. Kecuali kalau kita belum menikah itu pasti orang tua. Bro, saya tadi order watermelon belum sampai. Okay. No coming? No coming. Order already. Tuh. Ya, tuh bro. Yes.
Nggak ada jelly. Mana ada jelly? Bukan jelly. Jadi macam mana tadi sampai mana? Yang mendukung itu memang betul-betul yang mendukung itu seorang suami. Kalau udah nikah pasti suami lah. Kalau belum nikah ya pasti orang tua. Ya. Nggak ada istilah yang mendukung untuk teman atau apa tuh nggak ada. Oh. Karena kebanyakan rata-rata teman itu semuanya jahat. Oh ya. Iya. 1001 lah. Nggak usah kan teman, kadang keluarga pun ada juga loh yang ini. Oh, seperti itu ya? Ya, makanya kalian di luar sana kan, kalau udah nikah itu, kalau boleh lah, kalau boleh. Apa? Berteman itu biarlah sama suami gitu. Jangan lebih bertemannya tuh kepada orang luar banding Oh. suami. Gitu guys. Tapi Santai, masih banyak pertanyaan. ya, Dua watermelon juice ya? yes. Ya, Watermelon. Ya. Tapi apa betul circle pertemanan itu penting? penting. Sebenarnya penting. Ah, coba macam mana? Karena kebanyakan zaman sekarang ini orang mau hidup enak dengan cara instan. Jadi kalau circle pertemanannya pun nggak bagus ya, hanya ngasih hal-hal yang buruk, ya udah makanya buruk lah hidup kita. Hasilnya buruk. Tapi kalau teman kita tadi mengajarkan sesuatu yang baik, maka kita pun akan dapat sesuatu yang baik juga. Oh, maka hasilnya baik juga. Ya, Jadi hati-hatilah kalian berteman ya. hati-hati. Ya. Jangan terlalu mudah. Kayak mana ya? Jangan terlalu mudah percaya ke teman gitu. Kamu zaman sekarang banyak tuh lebih percaya teman. Tapi iya, sebab Ya kan? saya tengok ya, ramai sekali anak muda ataupun yang sudah berkeluarga, dia mau menceritakan hal rumah tangga ataupun hal kehidupan dia. Itu tadi makanya kita kalau udah berumah tangga itu usahakan apapun masalah dalam rumah tangga, jangan pernah kita tuh bercerita kepada orang luar. Jangan pernah. Terus, kalau boleh tuh ya cerita tuh sebenarnya bahkan ke orang tua kita pun nggak boleh gitu. Dan kalau boleh ya kalau mau cerita tuh ya udah cerita aja lah sama yang Maha menciptakan kita, udah sholat itu aja lah. Pokoknya kalau boleh bercerita itu dengan orang itu cerita yang hal baik-baik. Iya. Karena bagaimanapun itu ya tetap bakalan jadi suami kita gitu. Iya. Ya kan? Contoh nih, udah kita buruk-burukin suami. Malamnya kita kelonan sama suami kita. Itu kan sama aja ibarat kayak udah kita ludah, kita jilat lagi. Membuka aib tadi ya. Dan si orang yang kita ceritakan aib suami kita tadi melihat kita ketawa, tahu nggak sih? Kayak lucu gitu. Iya, kan? iya. Jadi kayak kesannya tuh suami kita tuh kayak udah nggak ada harga Nggak ada dirinya. manfaatnya lah. Kayak udah nggak ada harga dirinya Iya. karena orang tadi udah tahu gitu aib suami kita. Iya, membuka kartu tadi Iya. seorang ini ya. Kalau aku enggak lah. Jadi itulah kalian ya. Jangan suka-suka cerita sama Iya, orang. jangan suka. Ya. Jangan suka cerita sama orang. Oh, mantap. Seburuk-buruknya kelakuan suami itu lebih bagus dibenahi. Ya. Itu cara solusi menyelesaikannya. Contoh nih, ada sifatnya yang kita nggak suka gitu kan. Ya, dibicarain bagus-bagus gitu kan. Ada timing untuk berbicara. Setiap rumah tangga tuh kan ada timing-timing tertentu untuk Iya. kita ngobrol dengan baik. Betul. Dan sebagai laki-laki pun ya harus menerima lah masukan istri kalau Iya. baik. Jangan dikasih tahu tuh emosian, nggak jelas. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang perempuan ini diam, dia tidak ada setengah perempuan dia tidak melawan apapun. Tetapi kita tuh jangan sampai dia tuh memendam, itu lebih bahaya. Iya. Takutnya dia tidak akan dendam, cuman dia memendam dalam arti kata capek sendiri, nangis sendiri. Jangan sampai seperti itu lah. Iya. Ujung-ujungnya nanti apa? Cerai. Mindset Berpisah. ya. Percaya. Jadi makanya banyak rumah tangga tuh yang nggak mood mau ngapa-ngapain. Bahkan kalau udah sampai mikir yang aneh-aneh itu, bahkan sampai mau nyiapin makan suami aja tuh kayaknya nggak redo gitu. Oh. Ada yang seperti itu. Makanya sebagai seorang laki-laki pun kalau si istri ngasih tahu hal-hal yang nggak diinginkan tuh ya dengerin lah. Ya, Kalau yang setidaknya baik dengar ya. disaring, kalau yang buruk ya nggak usah kan Ya, gitu. ya. Itu. Tapi kan macam ini ya. Menurut kamu lah,
Jadi contoh seorang suami walaupun ada uang ataupun nggak ada uang, wajib ketidak seorang suami itu menghibur walaupun seminggu sekali. Ajak dia menghibur. Contoh duduk dekat mana, keromantisan Ya wajib lah. wajib ya. Wajib. Wajib itu wajib. Itu namanya spend time lah. Dalam rumah tangga itu wajib loh, wajib kali. Kenapa wajib? Karena seorang istri apalagi seorang suami itu butuh, jangan romantisnya pas pacaran aja, tapi udah nikah Oh ada seperti itu? sambar. Ada seperti itu? Ada banyak lah zaman sekarang. Pas pacaran lengketnya kayak perangko gitu kan, udah nikah kayak asing gitu, kayak udah karena udah nikah kan, Iya. Oh. karena udah jadi istri juga, udah tiap hari ketemu. Salah itu berpikir seperti itu. Jadi ujung-ujungnya bosan ya? Bosan, mudah bosan. Entah itu laki-lakinya yang bosan, entah itu perempuannya yang bosan. Bermakna kasus-kasus seperti ini banyak ya? Ya, banyak sekali. Faktor utamanya itu karena apa? Kurangnya komunikasi. Kalau ada masalah tuh tidak harus didiamkan, bicara itu lebih baik. Cari jalan penyelesaian. Ya. Kalau kuncinya kalau mau rumah tangga awet itu ngobrol. Seburuk apapun masalahnya dibicarakan. Jangan keluar rumah, jangan ini selagi masalah tadi belum selesai. Jangan main cabut aja lah. Ya, nanti bukan apa jadinya Terbiasa ya? terbiasa dipendam-pendam, lama-lama Makan diri. makan diri. Oh. Tuh, gantung diri pula anak orang dah. Dengar itu kalian ya? Dengar Ini itu. pertanyaan. Jangan baper kalian. Jangan bos dolar. Ya. Nggak boleh baper. Next question. Pertanyaan yang keempat ya? Ya kan? Apakah kamu sudah menjaga tubuh dan cara berpikirmu dengan baik? Sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Itu harus dan wajib. Ya, apalagi udah nikah tuh wajib. Jangan pernah berpikir kalau tubuh tuh udah pastilah. Tapi Namanya kamu udah bilang nikah. tadi ada juga orang dan nikah sama macam orang tua, kamu bilang tadi. Ya ada, itu karena kekurangnya uang belanja bos dolar. Nggak dijaganya tubuh tadi. Ya macam mana mau jaga, makan aja syukur katanya. Oh. Apalagi kalau udah punya anak, susu anaknya Oh iya. gimana? Jadi makanya itu tadi faktor ekonomi, salah satunya itu faktor ekonomi. Kunci utama ya. Ya, bohong lah kalau nggak ada istri yang nggak mau hidup enak itu bohong. Money is king. Money is number one. Yes. Tengok kami guys, Ya, berumah jangan. tangga, tapi kami kayak kawan-kawan itu jangan salah kalian, kok di rumah romantis kami. Iya. Very very romantis. Oh. Jadi seperti itu. Kepada kalian yang sudah menikah, suami-suami bawalah istri kamu contoh keluar ke kemana, Iya. tahu kan? Kalaupun nggak ada duit minimal bawa kayak ke tempat yang dingin, makan Indomie sebungkus Iya. ya kan? Iya nggak? Iya betul. Nah, supaya nggak ngerasa bosen. Iya. Dan si istri pun merasa kayak capeknya tuh kan kayak dihargai gitu loh. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Pertanyaan yang kelima. Apa pelajaran hidup paling besar yang pernah kamu dapat? Pelajaran hidup yang paling besar. Aisyah, Nona. Memanage pelajaran hidup yang paling besar ya, memanage keuangan dengan benar. Karena apabila kita udah punya anak, kita udah berumah tangga, baru kita tahu. Apabila kita nggak bisa manage keuangan, maka segala kebutuhan kita tuh pun nggak akan pernah merasa cukup. Oh, di waktu macam sekarang lah kamu Dulu kan? kan contoh nih, dulu aku mudanya boros, Aisyah, no. Aisyah, belanja, Papa dengar cakap Papa ya. suka belanja, boros lah, nggak menabung lah intinya. Ya. After married baru ngerasain. Gitu. Memegang 1 miliar pertama ya. Yes, alhamdulillah Oh. guys. Udah pernah. Umur sekarang berapa? 26. 26. Sudah memegang 1 miliar ya. Alhamdulillah. Oh, mantap luar biasa ya. Alhamdulillah. Orang boleh tengok. Dia umur 26, dia sudah Daling no. boleh simpan Daling uang sini. 1 miliar pertama. Ya, alhamdulillah. Janganlah situ. Ini kan sana, duduk sana. Nanti ini Ambil pensilnya, duduk sini. duduk sana nah. Yang kacau dulu Adik ya. tak dengar. Sini. Oh, bagus ya. Iya.
Jadi coba kamu bagi tahu kepada perempuan-perempuan di luar sana ini, macam mana cara mendapatkan 1 miliar pertama di umur Waduh, sekarang ini. Kamu kan masih umur 26 ya. berat lah bos dolar. Tergantung pekerjaan suaminya lah. Oh iya, seperti itu juga. Kalau suaminya tukang ngarit-ngarit rumput, mau disuruh motivasi 1 miliar di tahun sekarang ya nggak mungkin lah aku bisa ini. Oh. Cuman intinya gini ya, intinya aturlah keuangan untuk sesuatu yang penting-penting aja. Untuk membeli sesuatu yang penting-penting aja. Jangan membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya kan? Iya, iya, iya. Enggak pun kita bisa megang 1 miliar di usia muda, setidaknya di hari tuanya tuh nggak susah lah, Oh. ya kan? Iya, Nggak iya, jadi iya. gembel gitu ya. Tapi aku tengok kalau jimat-jimat aku pikirkan kan macam kamu nih. Hmm. Aku tengok di badan kamu emas mau dekat 1 miliar udah. Kalau aku jangan ditanya, suamiku gajinya udah bukan digit lagi. Oh. Jadi makanya itu tadi, jangan pernah kita tuh mengukur hidup orang dengan hidup kita. Karena kan orang tuh ada jalan hidup yang beda-beda. Nggak sama kita kan. Iya, 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 iya. Itu guys. Bermakna kamu sekarang dalam umur 26 ini apa saja yang kamu dapat? Yang tadi udah pegang 1 miliar. Widih, Apa keren nih bos dolar nih dibukanya semua. harta-harta yang kamu yang dapat? Iya, Ya. boleh disepil. Nggak usah sepil. Boleh dijawab. Jawab. Kalau nggak keberatan jawab. Alhamdulillah. Udah sekarang lagi berjalannya rumah. Next mungkin tanah ya. Mungkin. Terus mobil banyak lah. Oh, banyak ya? lah, emas. Pokoknya aku tuh orangnya gini, aku tuh orangnya suka membeli sesuatu yang aku rasa itu boleh untuk jangka panjang, untuk seumur hidup, ngerti nggak? Aku nggak suka beli sesuatu, contoh nih, kayak beli bag mahal. Aku suka bag. Iya, besok. Aku suka sesuatu yang mahal-mahal tuh, contoh bag. Siapa sih perempuan yang nggak suka gitu? Iya. Tapi kembali lagi aku tuh mikir di tahun yang sekarang ini, kita tuh kan nggak tahu ya rezeki kita tuh banyaknya tuh sampai kapan, kita nggak tahu. Iya. Jadi kumpulah aset-aset dulu. Apabila aset kita tuh udah banyak, udah emang ngerasa itu nggak akan habis-habis sampai tua, baru kita beli sesuatu. Contoh kayak tas. Emang kata orang tas itu bisa investasi. Itu kan untuk artis-artis aja. Kalau kita kan enggak. Iya. Sementara kita pakai tas, contoh nih, kita mampunya beli tas mahal tadi cuma 1 aja. Iya. Otomatis kan dipakai setiap hari. Iya. Ya kan, dipakai setiap hari jadi rusak. Mana bisa dipakai investasi? Ya, Nah, macam tapi kalau- tas kamu yang LV itu sekali-sekali dipakai Iya, lah. dan buka di sini lah. Aduh. Tapi kalau kayak kita beli emas, kita beli tanah, itu kan setiap tahun harganya tuh bakalan lebih naik gitu guys. Bermakna dia sukanya investasi ya. Iya. Bermakna mindset orang kaya itu investasi ya. Iya dong. Ya. Dan perhatikan, orang kaya itu emasnya di badan tuh nggak banyak-banyak. Bahkan dia tidak menceritakan diri dia tuh kaya gitu. Cuman setidaknya dia tuh mau makan enak, nggak perlu mikir. Iya. Mau beli baju nggak Bebas mikir. finansial Ya. tadi. Financial freedom. Oh, luar biasa, Iya. luar biasa Dia ya. nggak perlu memikirkan besok makan apa. Ya kalau mau pergi ya pergi kan gitu. Nggak perlu mikir lah takut uang habis. Iya. Karena iya. dia tahu dia ada aset yang boleh menjamin di hari tua dia. Oh, luar biasa. Udah. Bermakna simpanlah uang sebanyak mungkin ya. Simpan uang sebanyak mungkin dan jangan membeli sesuatu hanya untuk gaya-gayaan aja. Ngerti nggak? Iya. Hanya untuk, kan kebanyakan sekarang beli tapi hanya untuk nampak gaya aja. Iya. Walhal Nggak ada ya. Tapi macam mana dengan orang yang apa ini gimana? pengen beli sesuatu tapi ngutang? Salah ya kalau menurut aku, salah itu. Gini, selagi kita tuh nggak punya uang yang cukup untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, ya janganlah sampai berutang. Kan gitu. Utang, percayalah guys, utang itu hanya menjerat diri kita ke jalan yang lebih ngeri. Tau nggak? Iya
kan? Iya, 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 iya. Pertama, utang ini kayak ibarat kita tuh kayak ketagihan loh dibuatnya. Oh iya. Nah, contoh nih, pertama kita utang kan 10 juta. Enak nih dapatnya karena utang tadi kan enak. Pertama dapat senyum ya. What happen? What happen? Ya tak apa, nanti mama ambil. This one. Karena enak dapatkan uang 10 juta dari utang tadi. Jadi kita tuh kayak kecanduan gitu mau utang terus gitu. Ya. Bermakna jauhi hutang. Ya, dan ujung-ujungnya nanti apa lari No. dari utang. Seram ya. Ada dulu di kampung saya seperti itu. Oh, ada seperti Ada. itu. Seram juga ya. Oh iya dong. Ah. Demi gaya hidup, demi pakai barang-barang branded. Ya. Setelah terakhirnya lari ke Malaysia. Ya, bodoh kali lah kau seperti itu. Tapi guys, sebenarnya apa yang aku ceritain itu semuanya emang real Iya. di kehidupan nyata. Emang aku pernah lihat di sekeliling aku ada seperti itu. Oh, oke, Ya. mantap ya. Yes. Ini pertanyaan yang ke-6 seterusnya. Sit down, jangan nonton. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini agar hidup kamu lebih baik? Ya otomatis bersyukur ya. Bersyukur betul itu ya. penting. Sholat jangan lupa itu pasti. Ya. Untuk hidup yang lebih baik itu nggak ada kayak mana ya? Kalau udah bersyukurnya itu sebersyukurnya dan sholatnya itu emang itu udah ngerasa paling baik lah itu. Oh, Nggak ada hidup yang paling baik selain bersyukur dan sholat. ya. Ya, setidaknya walaupun kalian dapat apa yang kalian dapat itu rezeki tetap walaupun harus bersyukur, sedikit, ya. syukuri ya. Karena kalau kita tuh udah tahu arti syukur, kita tuh akan merasa cukup dengan apa yang kita punya. Oh. Tapi kalau kita nggak ngerti syukur, bersyukurlah, kita tuh akan merasa kekurangan Ya, terus. banyak pun pendapatan Merasa kayak nggak cukup ya, aja gitu. itu susah ya. Itu karena kita nggak bersyukur tadi. Ya, jangan lupa kalian bersyukur semua Jangan ya. lupa bersyukur guys. Bersyukur itu penting sebenarnya. Oke, ini videonya ini sudah panjang kali. Ini Ya. yang terakhir ya. Yang terakhir, Last question. ya. Jika kamu melihat diri kamu yang sekarang, Ya, apakah kamu bangga dengan kehidupan kamu dibanding kehidupan sebelumnya? mestilah bangga. Bukan aku aja yang bangga, bahkan satu keluarga aku pun bangga dengan kehidupan aku yang sekarang. Oh. Sebenarnya ya guys, ya kembali lagi lah, katanya uang itu kan ada filosofi tuh, Ah, nggak ada uang, kayak mana katanya, nggak apa-apa nggak ada uang, yang penting apa sih, pokoknya adalah filosofi yang mengatakan uang itu tidak begitu penting. Ya. Salah guys, Ya. uang itu penting. Percayalah, kalau kalian banyak uang, hati kalian pasti senang. Kalau masih nggak senang, uang kau kurang Iya, banyak. berarti kurang banyak. Karena kalau udah banyak uang, apa sih yang nggak bisa kita lakuin dengan uang? Ya. Bener nggak? Contoh, bawa keluarga makan, mau nyenangin hati keluarga dengan bawa makan nih bayarnya pakai uang. Ya. Ya, mau intinya gini, mau bikin senang hati keluarga tuh semuanya tuh pakai uang. Jadi kalau nggak ada uang gimana mau nyenenginnya? Oh ya. Bermakna ini aku tanyalah. Kalau kamu menjadi seorang yang kaya Ya. suatu saat nanti, amin ya. Amin. Apa yang paling kamu utamakan? Yang paling utama, jangan lupa sedekah. Sedekah ya. Tuh, dengar. Jangan lupa zakat. Zakat, Jangan ya. lupa kewajiban kita sebagai umat muslim. Ya. Jangan pernah sombong. Ya. Pokoknya kebaikan Intinya semua aku lah. ya, kalau aku seumpamanya Allah kasih aku rezeki lebih, aku jadi orang yang ada uang banyak. Nah. Aku kalau boleh tetap mau dikasih hati kayak sekarang. Oh. Tetap kayak mana ya, tetap rendah hati, Ya. nggak pernah mau menyombongkan diri. Ya. Itu yang paling susah mau dijaga. Karena kebanyakan orang kalau baru punya, contoh nih, baru punya mobil Pajero Sport aja udah sombong. Pajero Sport tuh berapa rupiahnya? I think 500-600 juta. Murahnya itu. Ya, murah bagi yang punya uang. 500 juta murahnya itu. Bagi yang punya uang. Iya, kalau dibandingkan mobil aku udah dapat 10 udah. Jangan sombong. Oh, tidak. Ini gurau-gurau aja. Jangan sombong. Sebab guys. apa? Sebab dia yang bilangnya, kesimpulannya Iya, jawaban daripada Zara ini, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk ramai orang. lain. Ya. Terutama untuk keluarga. Ya, betul. Bahagiain Alhamdulillah. dulu keluarga sendiri baru orang lain. Iya, mantap ya. Jangan kita senangin orang lain tapi keluarga kita
kita lupain. Oke, oke Pak Geng ya. Alhamdulillah, saya bagi tahu kepada sahabat-sahabat semua yang tengok video ini, kalaupun Jangan, saya dengan si Zara ada salah-salah cakap, ya kami minta maaf. Iya. Ya, ini cuma, Tapi nggak salah sih. ya Iya. kalau ada kan, Kalau. kalau ada takut kan namanya manusia, Oh, ada iya, yang iya, tersinggung. kalau. Minta maaf sebab kita tidak mau Jangan, menyinggung Aisyah. orang lain. Untuk dimakan. Cuma kita menceritakan tentang apa yang kita alami. Betul. Ataupun apa yang kita tahu. Betul. Ya, Wak, ya. Jadi itu saja dari saya ya, Wak, ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf ya sebanyak-banyak mungkin. Kalau kalian mau ada pertanyaan ataupun apa-apa mau bertanya-tanya ya. Atau mau suruh kami bikin apa. Ya, ataupun kalian mau duduk seperti ini mau borak-borak juga. Atau kalian mau meluahkan isi hati kalian. Ya, boleh. Boleh. Ya, boleh terus DM kita Kalau orang. DM kami biar kami kasih kalian pertanyaan. Ya, dan jangan lupa saya minta tolong subscribe ya, Wak ya. Subscribe, ya, like, share, Ya, komen. ya. Kasih yang baik-baik lah. Ya, biar sebab- kami upgrade yang lebih baik lagi. Ya, sebab video ini saya akan buat yang terbaik. Ya. Terbaik dan terbaik terus ya, Wak ya. Oke, itu saja saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye, guys. Bye bye dulu. Bye Bye, bye Dek. Aisyah. Bye.